Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas materi mengenai perkembangbiakan pada tanaman, hewan, dan manusia. Materi pertama saya akan menjelaskan mengenai perkembangbiakan pada tanaman. Yang pertama, pengertian dari perkembangbiakan tanaman adalah suatu proses yang memiliki tujuan atau yang bertujuan untuk memperbanyak jumlah tanaman spesies atau kultivar tertentu. Secara umum terdapat dua tipe perkembangbiakan tanaman, yaitu yang pertama perkembangbiakan seksual, yang kedua perkembangbiakan aseksual. Perkembangbiakan seksual melibatkan penyatuan serbuk sari atau jantan dan sel telur betina untuk memproduksi biji. Sebuah biji tersusun atas 3 bagian, yakni kulit biji sebagai pelindung biji, endosperma sebagai cadangan makanan, dan embrio yang merupakan calon tanaman. Ketika biji telah dewasa dan berada pada lingkungan yang sesuai, maka biji tersebut akan mulai berkecambah. Yang secara umum terdapat dua tipe pembiakan secara seksual, yaitu isogami dan heterogami. Adapun dalam perkembangbiakan seksual terdapat keuntungan dan kerugian. Yang diantaranya yaitu keuntungannya, tanaman ditanam melalui biji dalam kondisi hidup, memiliki sistem perakaran yang dalam sehingga memiliki vigor yang baik, memungkinkan terjadinya perbaikan sifat dibandingkan induknya adanya polymorphism. Perkembangbiakan dengan biji sangat dibutuhkan ketika perkembangbiakan vegetatif mengalami kegagalan atau membutuhkan banyak biaya. Adapun kerugiannya yaitu jika keturunan yang dihasilkan tidak mewarisi sifat unggul tetuanya, maka hasil anakan bersifat inferior sehingga tidak menguntungkan. Biji kehilangan viabilitas dalam periode yang singkat. Penyemaian menyebabkan tanaman mengalami fase yang lama. Tipe perkembangbiakan pada tanaman yang kedua yaitu perkembangbiakan aseksual. Perkembangbiakan aseksual ialah salah satu metode reproduksi pada tanaman tanpa melalui meiosis, reduksi ploidi atau persilangan sehingga menghasilkan keturunan yang merupakan klon dari induknya. Sifat anakan sama dengan induk karena tidak terjadi peleburan sifat. Beberapa tanaman berkembang biak secara aseksual, yang mana membuat mereka memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mempertahankan populasi. Para ahli hortikultura memanfaatkan sifat ini untuk memperbanyak tanaman dalam jumlah banyak secara cepat. Perkembangbiakan aseksual yang terjadi secara alami ialah membelah diri, sementara metode perkembangbiakan aseksual yang ditemukan oleh manusia ialah cangkok, stek, kultur jaringan, dan lain-lain. Adapun keuntungan dan kerugian perkembangan aseksual yang diantaranya yaitu keuntungan. Yang pertama, keberhasilannya dapat segera dilihat. Yang kedua, tetua heterosigot dapat dilestarikan tanpa mengubah sifat. Yang ketiga, dan lebih mudah dan cepat daripada pembiakan dengan biji, karena masalah dormansi benih dapat dihilangkan sama sekali dan status pupinnya diperpendek. Adapun kerugiannya yaitu kerugian utama dari perbanyakan aseksual ialah hilangnya keragaman. Para ilmuwan sepakat bahwa keragaman merupakan faktor yang penting dalam resistensi dan penyakit. Perkembangbiakan pada hewan dibagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan generatif dan vegetatif. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan dengan cara kawin. Perkembangbiakan generatif ini pada hewan ada 3 macam. Yang pertama yaitu vivipar atau beranak. Hewan yang masuk kelompok vivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara beranak atau melahirkan, yang dikenal dengan hewan mamalia. Ciri-ciri umum hewan
daun telinga dan tubuhnya ditutupin rambut. Contoh kambing, sapi, anjing, kucing, kelinci, dan masih banyak lagi. Pembiakan generatif pada hewan yang kedua yaitu ovipar atau bertelur. Hewan yang masuk kelompok ini berkembang biak dengan cara bertelur. Ovum yang dihasilkan oleh induk hewan yang sudah dibuahi oleh sel telur jantan akan menjadi zigot, lalu berkembang menjadi hewan baru. Kemudian hewan baru akan mengeluarkan telurnya. Telur itu kemudian menetas menjadi hewan baru. Pembuahan pada hewan ovipar yaitu pembuahan internal dan eksternal. Pembuahan internal terjadi dalam tubuh induk betina, sedangkan eksternal terjadi di luar tubuh induk. Contohnya pembuahan internal ayam, bebek, dan penyu. Sedangkan contoh pembuahan eksternal yaitu ikan dan katak. Selanjutnya yang ketiga yaitu ovovivipar atau bertelur dan beranak. Pembuahan terjadi dalam tubuh induk. Lalu dalam tubuh induknya telur itu berkembang hingga menjadi hewan baru. Setelah bakal anaknya berkembang sempurna, hasilnya induknya sudah siap melahirkan anaknya. Contoh ikan hiu, kadal, dan buaya. Perkembangbiakan pada hewan yang kedua yaitu perkembangbiakan secara vegetatif. Yang pertama yaitu membelah diri. Hewan yang berkembang biak dengan membelah diri adalah hewan bersel satu. Ukurannya sangat kecil dan hanya bisa dilihat dengan mikroskop. Contohnya amoeba. Yang kedua yaitu fragmentasi. Fragmentasi adalah berkembang biak dengan cara memotong atau memutuskan bagian tubuhnya. Potongan tubuhnya kemudian akan menjadi hewan baru. Contoh cacing. Yang ketiga yaitu tunas. Hewan berkembang biak dengan tumbuh tunas yang awalnya menempel pada tubuh induk. Contohnya adalah porifera. Manusia berkembang biak secara kawin atau generatif. Perkembangbiakan secara kawin terjadi karena ada proses penggabungan antara sel sperma dan sel telur. Sel sperma dihasilkan laki-laki dan sel telur dihasilkan perempuan. Pertumbuhan dan perkembangan manusia dimulai saat sel sperma dan sel telur bertemu lalu membentuk zigot. Zigot merupakan cikal bakal dari individu baru. Pertumbuhan dan perkembangan berlanjut hingga manusia dewasa akan mengalami penuaan atau tua. Pertumbuhan dan perkembangan pada manusia secara umum terjadi dalam dua tahap, yaitu pertumbuhan dan perkembangan tahap pertama terjadi di dalam rahim, dan pertumbuhan serta perkembangan tahap kedua itu terjadi di luar rahim. Yang pertama kita bahas mengenai pertumbuhan dan perkembangan tahap pertama yang terjadi di dalam rahim. Pertumbuhan dan perkembangan manusia di dalam rahim dimulai ketika terjadi penggabungan antara sel sperma dan sel telur. Rahim hanya dimiliki oleh perempuan, jadi pertumbuhan dan perkembangan pertama kali terjadi di dalam tubuh seorang ibu. Bergabungnya sel sperma dan sel telur akan membentuk zigot, kemudian berkembang menjadi embrio atau janin. Janin dalam rahim mengalami pertumbuhan dan perkembangan selama kurang lebih 9 bulan sehingga terbentuk individu yang lengkap. Selama dalam rahim, janin mendapatkan makanan dari tubuh ibu melalui tali pusat atau plasenta. Yang kedua yaitu pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi di luar rahim. Elizabeth Rock membagi pertumbuhan dan perkembangan pada manusia di luar rahim atau setelah lahir terjadi dalam 4 tahap. Yang pertama yaitu tahap orok mulai lahir sampai usia 2 minggu. Yang kedua tahap bayi mulai usia 2 minggu sampai usia 2 tahun. Dan yang selanjutnya tahap kanak-kanak mulai usia 2 tahun sampai masa pubertas atau sekitar 11 tahun. Dan yang terakhir yaitu tahap remaja atau pubertas mulai usia 11 tahun sampai 21 tahun.
Audio Jungle.